الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل الفرقان لسانا عربيا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين يذكرون الله قياما وقعودا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسlimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya mencurahkan nikmat-nikmatnya dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap istiqomah di dalam keimanan kita, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tetap diperintahkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita wajib berusaha untuk meningkatkan rasa khasyah kita kepada Allah, meningkatkan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Allah, meningkatkan untuk selalu qanaah terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, juga meningkatkan upaya untuk menambah bekal untuk akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi Nuh alaihi salam yang diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari 950 tahun ditanya, bagaimana perasaan Tuhan diberi umur demikian lama? Jawabannya seakan-akan baru lewat beberapa hari. Ketika Ashabul Kahfi terbangun dari tidurnya selama 300 tahun menurut perhitungan Syamsiyah, atau 309 tahun menurut perhitungan Qamariyah, 300 sinina wazdadu tis'ah. Ketika terbangun, kemudian mereka merasa seakan-akan baru tidur hanya sehari atau kurang dari sehari. Demikianlah waktu cepat sekali melewati kita. Dan apa yang telah kita lakukan dan kita lewati dari waktu tidak mungkin akan kembali. Dan segala sesuatu yang kita amalkan di dunia ini hanya berbekal dengan waktu. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kita agar menggunakan waktu semaksimal mungkin sampai Allah bersumpah dengan seluruh waktu yang ada, dari mulai was-subhi, demi waktu subuh, kemudian wad-duha, demi waktu duha, kemudian wan-nahari, demi waktu siang, kemudian sore, wal asri, demi waktu asar, sampai ke malam, demi wal laili, demi waktu malam, agar umat memperhatikan waktu. Pantas kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa dalam sebuah ungkapan
ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana manusia sebagian besarnya tertipu dengan dua nikmat itu. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari-hari yang kita lewati tidak pernah akan kembali, dan ini akan menggerogoti umur kita yang mendekati dengan kematian. Karena kita terdiri dari untaian hari-hari, untaian jam, dari jam kemudian berbentuk hari, kemudian dari hari ke hari menjadi pekan, dari pekan bertemu dengan pekan berikutnya menjadi bulan, kemudian menjadi tahun, menjadi untaian umur kita yang pasti akan habis. Pantas kalau Hasan Al-Bisri, seorang tabi'in besar, pernah berkata, innama anta ayyamun ma'dudah, hanyalah anda merupakan untaian hari-hari yang terbatas. Idza dhahabal ba'du yushiku ayyadhhabal kull, kalau seandainya hari ini sebagiannya telah pergi, mesti akan pergi semuanya. Artinya kita akan menuju kepada kematian kita, ajal kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu para sahabat, para salafus saleh sangat perhatian dengan waktu. Sampai-sampai masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau ada suatu waktu yang dilewati tanpa mengamalkan amal saleh, menyesalnya luar biasa. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa tidak ada penyesalanku yang sebesar penyesalan ketika ada suatu waktu lewat kemudian aku tidak gunakan untuk amal soleh. Kalau ungkapan-ungkapan bahwa al-waktu kasayfi, waktu adalah bagaikan pedang, illam taqta'hu, bila kau tidak gunakan pasti akan memenggalmu, fa innahu qata'ak. Sangat banyak ungkapan-ungkapan seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, bagaimana kita menggunakan waktu yang mahal ini? Mahal sekali. Karena sama dengan umur kita. Al-waktu wal haya. Waktu itu adalah umur kita. Artinya, kalau kita gunakan waktu ini hanya untuk sia-sia, artinya Allah sedang melaknat kita. Kalau kita lewati hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, Allah sedang kurang berkenan dengan kita. Oleh sebab itu, kita perlu memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Apa saja yang harus kita lakukan untuk memanage waktu sebaik mungkin? Yang pertama, bahwa waktu yang kita lewati harus kita gunakan semaksimal mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Bayangkan kalau kita bisa membaca surat Al-Fatihah, kalau kita dalam waktu beberapa menit kita bisa ratusan istighfar kita lakukan. Betapa banyaknya seandainya kita membaca Al-Quran satu halaman. Kalau mushaf Mekah satu halaman rata-rata 600 sampai 700 huruf satu halaman. Kalau kita baca dalam 2 menit, artinya dalam 2 menit bisa melakukan kebajikan lebih dari 707.000 kebajikan. Masyaallah muslim, dalam 2 menit. Bagaimana kemudian berjam-jam kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat? Yang kedua, tidak boleh menyia-nyiakan waktu sedikit pun, karena itu umur kita. Artinya, menyia-nyiakan waktu yang kita miliki sama dengan menyia-nyiakan hidup kita. Ngobrol yang tanpa makna akan menggerogoti umur kita, karena umur kita akan dihisab detik per detik, menit per menit akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umur kita.
dari sejak baligh sampai menjelang sampai wafat kita, seluruhnya akan dihisab. Yang ketiga, kita wajib menggunakan waktu setiap detiknya. Waktu yang kosong kita gunakan hanya untuk manfaat-manfaat, untuk zikrullah, untuk beribadah kepada Allah, untuk istighfar, untuk membaca salawat, yang akan menjadi kumpulan energi positif bagi kita, yang akan menguntungkan diri kita di masa yang akan datang, bahkan akan mewariskan kebajikan untuk anak cucu kita. Karena kesolehan kita, zikir kita saat hidup akan mewariskan sesuatu yang indah bagi anak cucu kita. Kalau ingin anak cucunya hebat, maka orang tuanya harus soleh, karena kesolehannya akan menjaga kebaikan anak cucu kita. Yang keempat, kita wajib bermusabaqah. Artinya perlu untuk kompetisi menggunakan kebajikan. Waktu-waktu yang sangat mahal ini hanya untuk beribadah kepada Allah, kita gunakan sebanyak mungkin. Pantas kalau Allah meminta kita untuk fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Lari kalau menuju Allah, artinya menggunakan waktunya semaksimal mungkin. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian untuk bisa mengambil pelajaran tentang waktu yang telah lewat, betapa manusia ketika masa mudanya tidak digunakan dengan baik, sehingga energi positifnya tidak banyak. Betapa ruginya ketika manusia-manusia yang menggunakan waktu masa lampaunya dengan hal-hal yang tidak baik, akan terasa dalam kehidupannya. Kalau kebodohan yang kita rasakan sekarang ini karena masa lampau tidak banyak kita gunakan untuk tentang literasi ilmu kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau para sahabat ketika ketinggalan sholat zuhur saja berjamaahnya, Abdullah bin Umar dalam satu riwayat, ketika ketinggalan sholat jamaah zuhur sekali dalam hari itu, karena merasa rugi, sholat zuhur berjamaah di tempat yang banyak jamaahnya, berlipat-lipat ganda pahalanya, bertingkat-tingkat derajatnya, maka beliau menggunakan malam harinya untuk nambal ketinggalan sholat jamaah zuhur tadi. Malamnya dengan tilawatul Quran, dengan qiyamul lail sepanjang malam untuk ganti ketinggalan sholat zuhur pada waktu siangnya. Sangat peduli dengan waktu. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita juga wajib memanage waktu. Mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang biasa. Jangan sampai kemudian ketika yang sangat penting tertinggal, meninggalkan hal-hal yang sangat penting gara-gara sesuatu yang sepele. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Amalan kita ada amalan-amalan yang bermanfaat untuk banyak manusia. Tentunya ini yang sangat penting, yang punya pengaruh dalam kehidupan manusia. Ada amalan-amalan yang hanya untuk manfaat dirinya. Tentunya itu pun penting, tetapi yang untuk kepentingan umat jauh lebih penting daripada untuk kepentingan individu. Kemudian di dalam Islam itu, dalam memanage waktu, likulli waktin na'malu, setiap waktu ada pekerjaannya. Waktu zuhur, ketika baru masuk waktu zuhur, adalah untuk sholat berjamaah zuhur. Waktu asar untuk sholat berjamaah asar. Kemudian waktu duha adalah untuk sholat duha. Ketika malam hari
saat tahajud, sepertiga malam terakhir untuk tahajud, ada waktunya. Ketika menjelang subuh, mana yang lebih baik, zikir biasa atau istighfar? Orang yang mengetahui ilmunya, dia akan gunakan waktu menjelang subuh selain berdoa kepada Allah untuk memperbanyak istighfar. Karena Rasulullah SAW melaksanakan itu menjelang subuh, istighfar banyak. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Diperhatikan oleh Ibnu Umar minimal 70 kali menjelang azan subuh. Dan dalam riwayat yang jelas dari Maimunah ditegaskan ketika Rasulullah SAW setiap malamnya bangun tidur sepertiga malam terakhir, kemudian keluar untuk tadabbur alam hanya beberapa menit, untuk menikmati betapa indahnya Allah menciptakan alam ini. Kemudian setelah itu sholat tahajud sampai menjelang subuh. Setelah subuh, qobliyah subuh. Kemudian setelah itu pergi ke masjid. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu adalah penggunaan waktu yang luar biasa. Oleh sebab itu masyaallah muslimin rahimakumullah, waktu yang sangat mahal yang harus kita gunakan sebaik mungkin dan akan dihisab setiap detiknya, maka perlu siap-siap untuk menghadapi hisab itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukur nikmat dengan menggunakan waktu dalam beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.